Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tumini Lestari SPD SD, guru SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Blengkong, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan yang kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Blengkong. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar pagi hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan sehat. Untuk pagi hari ini sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Untuk pagi hari ini, Ibu mohon Sofi untuk memimpin berdoanya. Ya, Bu. Ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Yang pertama, Kirana Nur Aliza, Adik, Bu. Kirani Nur Aziza, Adik, Bu. Delima Rahayu Subekti. Adik, Bu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini, Ibu minta lagunya Hari Merdeka. Ya, bisa semua Hari Merdeka? Bisa, Ya. Bu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, lagunya semangat ya. Kita akan belajar mengenai yang pertama, mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam pembelajaran ini, nanti kita akan menggunakan langkah. Yang pertama itu ada mengamati, ada menanya, ada mengeksplorasi dan mengkomunikasikan. Serta yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu menemukan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ada cerita sedikit. Tadi Ibu mengamati sebelum masuk kelas itu mengamati Nafa. Dia berbagi kue sama si Delima. Kenapa Nafa Nafa lakukan seperti itu Nafa? Karena dia nggak bawa bekal. Oh iya. Kasih dia. Oh iya, rupanya si Delima nggak bawa bekal. Iya, itu adalah salah satu perilaku yang sesuai dengan nilai
yang dilakukan Sinafa tadi, ada nilai-nilai yang lain di sila kedua, saling menolong, saling membantu, ya. Jadi bagus sekali yang dilakukan oleh Sinafa, ya. Jadi bisa itu diikuti oleh kawan-kawan yang lain, ya. Karena setiap hari kita itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kalian perhatikan, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada digambarkan pada perisai Pancasila ini. Namun sebelumnya ibu bertanya, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Iya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ya, jadi siapa yang bisa mengucapkan sila-sila Pancasila? Iya, semuanya bisa. Coba ucapkan yang jelas, Nafa. Pancasila. Pancasila, 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mantap sekali. Mengucapkannya dengan keras dan tepat. Ya, pengucapan sila Pancasila. Sekarang, ya, ibu ulangi lagi tadi. Penerapan nilai-nilai sila Pancasila itu terdapat dalam perisai Pancasila. Di sini ada gambar bintang, ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin, terus iya, jadi untuk sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Kemudian yang sila keempat dan yang terakhir sila kelima adalah ya. Sekarang coba perhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Itu yang pertama, sila pertama tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar lintang. Yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua bunyinya apa tadi sila kedua? Iya. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yang pertama itu ada persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Yang ketiga, perdamaian. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, saling mencintai sesama manusia. Dan yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian untuk sila yang ketiga. Sila ketiga, coba Ana, sila ketiga tadi dilambangkan dengan gambar apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pintar sekali. Digambarkan dilambangkan dengan pohon beringin. Coba bunyinya apa? Kenapa? Persatuan. Iya, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, rela berjuang berkorban demi bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk yang sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan
iya, mantap sekali pertanyaannya. Di sila pertama Pancasila tadi ada nilai-nilai yang berbunyi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ditanyakan tidak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Siapa yang berani? Ya, Ana. Menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, pintar sekali. Mantap. Ya. Jadi bertakwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bisa kalian memberi contoh apa perintahnya Tuhan Yang Maha Esa, larangannya Tuhan Yang Maha Esa? Coba, apa contohnya? Siapa yang bisa memberi contoh? Ya, Hida. Beribadah. Terus ada yang lain lagi? Mantap. Berpuasa, ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Membayar zakat. Membayar zakat, ya. Jadi itu contoh daripada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disebutkan, ada mengaji, ada beribadah, terus ada lagi berpuasa di bulan Ramadan, ada lagi setiap melakukan kegiatan selalu doa dan diakhiri dengan ya. Ada sudah jelas sudah apa yang ditanyakan? Sudah. Sekarang ada lagi yang bertanya? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan. Masih semangat kan? Masih. Mana semangat kalian? Ini semangatku. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi, ya. Nah, dalam diskusi ini coba Ibu minta siapa yang mau jadi pembawa acara? Nafa, ya. Berarti Nafa menjadi pembawa acara. Kemudian selain pembawa acara juga ada seorang notulis. Siapa yang berani menjadi notulis? Hida, ya. Jadi Nafa sebagai pembawa acara, Hida sebagai notulis. Pembawa acara adalah bertanggung jawab tentang jalannya diskusi, ya. Nah, sudah jelas untuk pembawa acara. Kemudian untuk notulisnya itu mencatat segala sesuatu kejadian selama diskusi. Selain mencatat, nanti juga menyimpulkan hasil daripada diskusi. Terus yang lain sebagai peserta diskusi. Sebagai peserta diskusi ini menyampaikan pendapatnya. Ya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba sekarang dimulai, tempat duduknya diatur. Pembawa acara geser. Yang lain geser, coba sini. Geser. Pembawa acara di situ sendiri kan. Yang lain geser. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita mau mengadakan pemilihan ketua kelas. Pada pemilihan ini kita akan mengadakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Sebelum kita baca, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita mulai musyawarah. Kawan-kawan yang mempunyai usul atau pendapat, silakan. Saya Abdul Rahman. Ya, silakan. Saya Siti. Menurut saya, Siti baik hati, suka menolong, dan adik. Ada lagi? Saya Sukarama. Saya pilih Kirana karena cantik, cerdas, dan baik. Ada lagi? Saya Musylfah. Saya
Kalian sudah melakukan dengan bagus. Ya. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau kau suka hati, Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. iya. Untuk selanjutnya kalian baca tentang teks yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalian kerjakan di kegiatan 1 di LKPD ya. Membacanya. Sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, dilanjutkan cepat Nafa. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Menerapkan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diikuti oleh semangat kekeluargaan. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta mengenal dan menghargai orang lain. Ya, kalau sudah membaca, sudah dipahami, di LKPD itu ada 2 perintah atau pertanyaan. Yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan, yang kedua ya, setelah membaca teks kalian ingat juga dalam kegiatan sehari-hari baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila kamu tuliskan di LKPD. Ya, mulai dikerjakan. Jangan lupa berdoa.
sesudah setiap melakukan kegiatan. Kemudian untuk sila yang kedua apa? Iya, apa lagi? Ya, ada yang menolong sesama manusia. Tidak boleh berbuat kasar terhadap orang lain. Ya. Kemudian yang sila ketiga apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti upacara bendera. Lain ada yang lagi yang lain? Iya. Kemudian untuk penerapan sila yang keempat. Iya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, musyawarah untuk mufakat. Ada lagi menerima keputusan dengan lapang dada. Ya. Kemudian sila yang kelima. Iya, ada yang menjawab, tidak boleh boros, suka menabung. Kita lanjutkan pelajarannya mengenai menemukan ide pokok. Kalian baca di LKPD tentang bacaan perilaku manusia yang merusak alam. Ya, setelah kalian baca, kalian amati, kalian tentukan ide pokoknya. Ya. Sudah jelas keterangannya? Sudah, ya, rasakan. Dibaca yang teliti bacanya. Masih ingat kemarin bagaimana untuk menentukan ide pokoknya? Yo, yang sudah ketemu langsung ditulis di kegiatan LKPD 2. Untuk kegiatan kedua sudah selesai semua. Ada berapa paragraf tadi di teks? 4. Ada 4 paragraf. Ide pokok untuk paragraf pertama siapa yang mau mencoba? Yang lain selain apa? Tidak ya. Kerusakan alam yang fatal akan kembali mendatangkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pemanasan global. Iya, itu ide pokok untuk paragraf yang pertama. Dengan jawaban si Hida. Sekarang masuk ke yang paragraf kedua. Yang paragraf kedua siapa yang mau mencoba? Ayo. Ya, delima. Pembangunan rumah yang makin marak dilaksanakan sehingga bertambahnya jumlah penduduk karena kebutuhan akan tempat tinggal tentu semakin meningkat. Iya, mantap jawabannya delima ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, paragraf yang ketiga ayo. Iya, Sofi. Hutan adalah sumber pemenuhan kebutuhan akan kayu sehingga penebangan pohon dilakukan tidak terbatas. Iya, pandai sekali anak ibu. Jadi untuk paragraf yang ketiga, hutan adalah sumber pemenuhan kebutuhan akan kayu sehingga penebangan pohon dilakukan tidak terbatas. Itu ide pokok yang ketiga. Kemudian ide pokok yang terakhir, siapa yang mau mencoba? Oh iya, Kirana, coba Kirana. Tekanan pasir laut menyebabkan abrasi dan rusaknya pantai sehingga merusak ekosistem laut. Iya, mantap sekali jawabannya. Ya. Jawabannya tepat, ya. Jadi untuk menentukan ide pokok kalian sudah bisa semua. Sekarang ibu minta setelah kalian tadi membaca tentang teks perilaku manusia yang merusak alam, hutannya menjadi gundul. Itu yang merusak akibat daripada perilaku manusia terhadap alam. Ada enggak yang bersifat positif itu yang menguntungkan? Kira-kira apa yang menguntungkan? Iya, caranya penanaman kembali. Penebangan hutan itu digunakan untuk apa kira-kira oleh manusia? Membuat rumah. Membuat rumah. Terus apa lagi? Untuk masak.
kayunya untuk masak. Terus apa lagi? Lahannya untuk apa lahannya? Lahannya untuk perumahan, untuk ladang. Selain untuk ladang, untuk apa lagi? Untuk lahan pertanian. Terus apa lagi? Peternakan. Ada, oh iya, bisa lahannya untuk dibuat peternakan ayam atau peternakan sapi, boleh juga membuka lahan untuk lahan peternakan. Sudah jelas? Nah, kalau sudah, coba sekarang amati peta yang ada di papan tulis. Di RKPD juga ada peta mengenai kondisi geografis negara Indonesia. Ya. Kemudian sebelah timurnya dibatasi oleh negara Papua Nugini. Di sebelah selatan dibatasi oleh negara Timor Leste. Untuk wilayah negara Indonesia itu terdiri dari apa dan apa? Lautan dan daratan. Kemudian untuk wilayah daratan ada 1.922.570 km persegi. Jadi global keseluruhan wilayah Indonesia itu ada 5.180.053 km persegi. Ya, sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Maka Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara maritim. Ya. Nah, kalau sudah jelas mengenai luas wilayah Indonesia, sekarang Ibu minta kalian membuat peta daerah tempat tinggal kalian. Kemarin kalian sudah bertanya kan tentang batas-batas wilayah daerah tempat tinggal kalian kepada Pak RT atau Pak RW atau tokoh masyarakat. Kalau sudah, coba sekarang kalian kerjakan. Kalian buat peta tempat tinggal kalian. Di RKPD adalah bagian selatan dibatasi, batasannya apa? Ataukah itu jalan atau ladang atau mungkin perkebunan kelapa atau sungai, ya, ditulis yang jelas batas-batasnya. Ya. Mantap gambarannya si Hida ini jelas. Mana arah utara selatannya udah jelas. Kemudian coba gambarnya agak dibesarkan punya Sofi biar jelas nanti. Ya, ya, gambarnya agak dibesarkan. Ini punya delima juga, ini sudah mulai batasnya ditulis. Ya, batas bagian utaranya ya delima. Terus punya si Nafa, coba Nafa, iya. KCB apa? Kanal Cabang Utara. Coba kira nih gambarnya agak besar sedikit. Nah, agak dibesarkan sedikit. Untuk pembuatan peta tempat tinggal sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, Tempat tinggal saya berbatasan dengan perkebunan kelapa dan sebelah selatan berbatasan dengan kebun kelapa juga. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan buah naga. Sebelah utara berbatasan dengan kanal KCB. iya, mantap. Ayo selanjutnya siapa yang mau coba? Tadi dikerjakan. Sama si kalian.
Terus membuat gambar peta tempat tinggal. Ada lagi satu lagi tadi bisa menentukan ide pokok. Hasilnya bagus-bagus semua. Ya, jadi sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu berpesan kita masih kondisi COVID, maka tetap patuhi protokol kesehatan.